Sejak sore itu, ketika Ayu Utami menitipkan surat pertamanya, hari-hari Arman Abdullah berubah pelan tetapi pasti. Hampir setiap 2 atau 3 hari, Tami akan mendekatinya sambil menoleh ke kanan-kiri, memastikan tak ada guru atau teman yang memperhatikan. "Man, tolong sampaikan ini, ya." Suara Tami pelan, hampir seperti bisikan. Arman mengangguk. Ia berusaha tersenyum, meski setiap kali menerima lipatan kertas itu, hatinya seolah melesak sedikit ke bawah. Tapi ia tidak pernah menolak. Bagaimanapun, Tami adalah temannya dan ia ingin tetap menjadi orang yang Tami percaya. Surat-surat itu selalu dilipat rapi, diberi nama untuk M di pojok kanan, lalu dimasukkan dalam lipatan buku, warna biru. Tidak ada amplop, bukan karena Tami lupa, tetapi karena jarak pengiriman begitu dekat hanya antar kelas, antar gedung, selalu diam-diam, selalu lewat Arman. Lama-kelamaan Mahfud membalas. Caranya sama, dimasukkan dalam lipatan buku biru, titip pada Arman. "Man, ini, tolong kasihkan ke Ayu ya," kata Mahfud suatu siang, suaranya halus, senyumnya sedikit canggung. Arman menerima surat itu, dan sekilas, ia bisa melihat sedikit tulisan di balik lipatan kertas, tulisan tangan miring yang rapi. Tulisan yang entah kenapa membuat dadanya terasa panas. Hari berikutnya, kejadian yang kelak ia sesali mulai terjadi. Siang itu kelas sedang kosong karena semua murid mengikuti latihan upacara di halaman depan. Arman sengaja kembali ke kelas lebih dulu, beralasan ingin mengecek buku yang tertinggal. Tapi sebenarnya ia ingin sendirian, ingin membuka pikiran yang sejak pagi terasa penuh sesak. Di meja belajarnya, tergeletak buku biru, terselip satu surat dari Mahfud untuk Tami. Arman duduk, telapak tangannya dingin. Surat itu tidak direkat, hanya dilipat. Ia tahu ia seharusnya tidak membuka surat itu. Seharusnya, tapi pikiran remaja adalah sesuatu yang sulit diatur. Dan perasaan cemburu adalah hal yang sering melewati batas sebelum seseorang sempat menyadarinya. Arman perlahan membuka lipatan kertas itu. Tulisan Mahfud rapi dan lembut. "Ayu, aku senang sekali mendengar ceritamu kemarin. Rasanya setiap kali kamu lewat dekat kelas, aku ingin menyapa tapi malu. Kamu membuat hari-hariku jadi lain. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya." Arman memejamkan mata. Ada semburan panas di dadanya. Ada yang mendesak naik ke tenggorokan, membuat napasnya terasa pendek. "Kalau kamu mau, aku ingin duduk sebentar denganmu sepulang sekolah. Tidak lama, hanya untuk bicara." Arman mengepalkan surat itu tanpa sadar. Bahunya bergetar. Ia tahu Tami mungkin akan tersenyum saat menerima surat ini. Ia tahu Tami akan membacanya pelan-pelan, lalu tersipu atau setidaknya merasa senang. Dan di titik itulah, untuk pertama kalinya, Arman bertanya dalam hatinya, "Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang disukai? Apa kelebihannya dibanding aku?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang sederhana namun tajam, menancap dalam dan memerah di hati seorang anak SMP. Arman melipat kembali surat itu rapi seperti semula, memasukkannya dalam lipatan buku biru. Tapi ia tidak langsung memberikannya, ia menyimpannya di tas. Baru keesokan harinya ia menyerahkannya pada Tami. Alasan yang ia berikan singkat, "Tadi aku lupa kasih." "Maaf ya." Tami tidak marah, hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Man." Tapi senyum itu terasa lebih sakit daripada teguran apapun. Semenjak hari pertama itu, Arman seperti masuk ke lingkaran yang ia ciptakan sendiri. Ia mulai membaca hampir semua surat Mahfud untuk Tami, dan kadang surat Tami untuk Mahfud. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tidak sanggup menahan diri. Amplop tak pernah direkat, kesempatan selalu ada. Dan rasa ingin tahu bercampur luka itu semakin memaksanya. Kadang, ia menunda menyampaikan surat selama beberapa jam. Kadang sampai besoknya, hanya untuk membuat Mahfud menunggu. Hanya untuk membuat Tami sedikit gelisah. Hanya karena ia ingin menggenggam sedikit kendali atas sesuatu yang sejatinya tidak pernah menjadi miliknya. Suatu sore, Tami bertanya lembut, "Man, Mahfud bilang dia nunggu balasan suratku sejak kemarin. Kamu ketemu dia?" Arman menelan ludah. Wajah Tami tampak khawatir, bukan pada dirinya, pada Mahfud. "Aku telat kasih. Maaf, Tam." Tami hanya mengangguk. "Lain kali jangan lupa, ya." Kasihan dia nunggu. Dan kata kasihan itulah yang menusuk terdalam. Bukan pada Mahfud, tapi pada dirinya sendiri. Arman merasa makin kecil, makin tak penting, makin tersisi dari dunia yang dulu ia isi berdampingan dengan Tami. Dari situlah, secara perlahan, hatinya berubah.
Cemburu mulai menuntun langkahnya. Rasa sayang yang ia tak pernah akui mulai melukai dirinya sendiri. Dan sebuah cerita yang seharusnya sederhana mulai berjalan menuju sesuatu yang ia sendiri tak bisa hentikan.